Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam teman-teman semua, terutama Praja Elves. Saya Ki Gendring. Kali ini saya tampil sendiri. Saya akan berbagi pengetahuan atau berbagi wawasan tentang primbon. Primbon itu adalah sebuah catatan pada zaman dahulu. Saya nggak tahu juga ya artinya primbon itu. Saya cari-cari juga di artikel pengertian primbon sendiri itu apa. Saya belum menemu. Nanti kalau teman-teman punya informasi silahkan diinformasikan. Jadi primbon itu adalah sebuah buku catatan di zaman dahulu kala. Baik catatan, banyaklah catatan apapun, kejadian-kejadian dicatat oleh leluhur kita sehingga terbentuklah sebuah buku. Seperti kalau kita mah ya, kalau di zaman kita nih di tahun-tahun abad-abad 20 ini berdiary lah gitu ya, buku diary. Jadi primbon itu ada beberapa isi di situ. Yang pertama biasanya itu kidung atau tembang atau nyanyian, atau bisa disebut juga sesuatu untuk menolak bala. Seperti kalau kita lihat ini ya, ada kidung-kidung, ada ilir-ilir tuh namanya Sunan Kalijogo, ada yang Lirsi Wengi. Syair itu adalah syair di zaman dulu itu untuk ada yang sebagai sebuah permainan, ada juga untuk tolak bala. Ini saya sharing ini aja, sharing pengetahuan saya ya. Lalu di situ biasanya kidung atau tembang itu dibuat pada saat ada kejadian. Sebenarnya bahasanya bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Kalau kita bahasa sekarang juga sepertinya sama aja gitu, kayak tembang apa gitu kan. Artinya makna-makna kidung zaman dulu itu sangat bermakna sekali gitu loh. Jadi kayak syair Kolosebo itu kan sebagai tolak bala. Ya mungkin pada saat itu sedang ada bala atau wabah atau musibah. Jadi istilahnya dibuat itu kidung pada saat bala itu gitu loh. Ada kejadian-kejadian yang kira-kira mewabah gitu ya. Lalu yang kedua adalah isi dari ini ya, primbon ya, yang saya tahu itu aji-aji atau mantra. Nah, mantra itu juga kepercayaan zaman dulu itu, seperti orang-orang kejawen itu, atau percayaan lah ya, mereka itu percaya adanya Tuhan. Makanya banyak di primbon, isi primbon itu banyak aji-aji atau mantra ya. Yang saya tahu sih aji-aji ya, ajian itu ya. Ajian itu sebenarnya gini teman-teman. Kalau saya pelajari itu ya, saya simak sedikit tentang primbon, bahwa satu ajian itu diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya begini. Artinya pada zaman dulu tuh orang baca Bismillah itu udah bisa macam-macam gitu loh. Jadi nggak perlu doa-doa yang lain itu, karena mereka percaya bahwa
Bismillah itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Jadi misalnya gini. Misalnya kalau kita bahasa sekarang nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau terbang. Terbang. Tapi pada zaman dulu itu memakai bahasa Jawa. Yang saya tahu nih teman-teman ya. Jadi bukan, oh ini kejawen, ini Jawa, ini bahasanya enggak, sebenarnya enggak juga. Jadi kalau zaman dulu itu kan zaman orang prihatin, orang masih teknologi belum banyak, terus masih zaman susah lah, kira-kira zaman penjajahan, apa zamannya perang kerajaan. Jadi ya sedikit banyak itu memang mereka meyakini itu, meyakini bahwa sesuatu yang kita lakoni gitu ya, lakon atau tirakat bisa membuahkan hasil dengan keyakinan diri kita sendiri. Makanya setiap aji-aji yang di dalam primbon itu yang saya tahu itu diawali dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, baru ke bawahnya itu bahasa Jawa. Jadi kalau kita zaman sekarang ini bisa juga gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, saya pengen berjalan seperti angin. Itu zaman dulu bisa. Kenapa zaman sekarang tidak bisa? Karena teknologi makin berkembang, orang makin malas. Kalau yang dulu kan enggak. Tidak ada teknologi, tidak ada kendaraan, apa-apa yang bisa cepat. Itulah yang mereka lakukan. Dengan tirakat. Prihatin. Itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu inilah apa namanya. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu begitu. Kalau ada di Jawa Barat pun ada bahasa basmalah, terus bahasa apa. Jadi perpaduan antara apa ya, kalimat-kalimat ini ya, Quran itu dengan bahasa mereka sehari-hari. Di Sunda juga ada gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Bawahnya bahasa Sunda juga. Jadi memang bukan apa ya, bukan suatu yang ini nih kejawen, ini Sunda Wiwitan, ini apa gitu. Enggak, memang pada zaman dulu itu memang gitu. Jadi zaman sekarang itu makin memudar. Jadi teknologi makin berkembang, jadi orang komunikasi mudah, kemana-mana cukup pakai pesawat cepat. Lalu untuk kita seperti kirim informasi, kirim sesuatu itu cepat. Ada JNE, ada Tiki, ada kalau kita komunikasi lewat handphone cepat. Jadi kalau zaman dulu kan telepati. Dengan Bismillahirrahmanirrahim kita bisa telepati itu. Zaman dulu. Tapi beda zaman sekarang. Jadi tidak perlu inilah apa namanya, apa istilahnya ya, tidak perlu apa ya, wah ini kejawen itu tidak perlu gitu teman-teman ya. Ya kita cukup dengan ini zaman dulu, ini zaman sekarang. Yang ketiga, primbon itu berisi apa ya, sesuatu kejadian-kejadian. Beda teman-temannya dengan ramalan, dengan sesuatu kejadian yang sudah terjadi berulang-ulang. Itu beda dengan ramalan. Ramalan besok terjadi ini, besok terjadi ini. Tetapi di dalam primbon itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi misalnya gempa bumi nih ya, gempa bumi. Jam sekian, hari tanggal sekian, hari sekian, jam sekian catat primbon. Nanti tahun berikutnya jam sekian, hari tanggal sekian, jam sekian, hari sekian catat lagi.
Jadi itu sebenarnya itu isi piramida itu hasil analisis bertahun-tahun orang-orang leluhur kita itu zaman dulu. Jadi bukan suatu ramalan bahwa besok akan terjadi ini, enggak. Nah, orang-orang yang bisa bicara begitu karena di Primbon sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya ratusan tahun yang lalu, gitu teman-teman. Misalnya ini tahun 2021 di bulan Desember ada kejadian gempa bumi tanggal sekian jam sekian. Nah, dari kejadian gempa bumi itu akan terjadi apa? Catat tuh. Nanti tahun depan bulan Desember juga tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian terjadi lagi nggak gempa bumi itu? Kalau terjadi lagi catat. Kejadiannya sama nggak? Kejadiannya sama. Berarti udah dapat 2 data. Nah, sedangkan leluhur kita itu bertahun-tahun sampai ratusan tahun mencatat itu. Jadi Primbon itu bukan hasil ramalan, tapi hasil analisa bertahun-tahun suatu kejadian. Kenapa begitu? Banyak orang kan, wah ini ada gempa lihat Primbon, wah kejawen, nggak boleh, haram. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya. Kalau menurut saya ya, sebenarnya enggak. Karena memang kejadian-kejadian itu sudah tercatat ratusan tahun yang lalu. Gitu. Nah, sekarang kan teknologi berkembang. Zaman berkembang juga. Jadi, apakah Primbon itu masih dipakai atau tidak? Nah, Primbon itu berakhir, saya juga nggak tahu berakhir kapan ya, tapi masih ada juga yang memakai hitungan Primbon bahwa kejadian itu terjadi atau tidak. Karena sekarang kan udah misalnya begini ya. Dulu itu Jakarta banjir. Kalau banjir terendam gitu, misalnya gitu ya. Misalnya tahun berapa ya? Tahun 18. Kalau banjir terendam. Nah, sekarang udah tahun 2021 ya. Mungkin sekarang tidak terendam karena drainasenya udah bagus gitu. Jadi perubahan zaman itu merubah juga isi dalam Primbon. Nah, terkait dengan kejadian-kejadian alam mungkin masih bisa dipakai. Misalnya curah hujan. Curah hujan di bulan sekian, seperti ini lah BMKG itu. BMKG udah memprediksikan dengan prediksi bahwa di tanggal sekian, bulan sekian itu curah hujan tinggi. Jadi akan mengakibatkan apa-apa banjir. Makanya antisipasi penanggulangan banjir atau penanggulangan bencana. Gitu teman-teman. Nah, sama juga isi Primbon itu. Pada zaman dulu itu, Primbon itu perhitungan seperti itu. Jadi prediksi nih, tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi ini. Nah, terjadinya apa tidak wallahu alam. Tetapi sebagai warning buat orang-orang sekitarnya atau warga sekitarnya untuk mengatasi itu, gitu loh. Kalau tidak terjadi ya alhamdulillah, kalau terjadi sudah ada persiapan. Gitu teman-teman. Nah, yang keempat adalah perhitungan mencari rezeki. Bukan perhitungan rezeki ya, beda nih. Kalau perhitungan rezeki kan jodoh, mati, rezeki itu hanya Allah yang tahu. Tapi perhitungan mencari rezeki. Nah, di itu dalam Primbon juga ada perhitungan mencari rezeki. Jadi zaman dulu itu memang sebenarnya pintar-pintar juga, cerdas. Menghitung sesuatu, menghitung kondisi-kondisi gejala-gejala alam tuh luar biasa sebenarnya orang leluhur kita itu. Jadi makanya kita harus melestarikan budaya itu, budaya leluhur. Nah, perhitungan mencari rezeki cocoknya apa? Nah, itu tapi tidak beda nih ya dengan
perhitungan rezeki. Oh, kamu besok dapat rezeki ini. Nah, itu kan ramalan. Tapi perhitungan mencari rezeki. Artinya gini. Kalau kamu kerja sebagai ini, sebagai petani, kamu akan dapat hasil dari mulai nandur, dari mulai nanam, terus ini pas panen. Itu kan ada tuh hasil dari panen itu apa? Itu kan rezeki. Nah, jadi misalnya gini, kita menghitung weton orang ya, weton orang, terus lahirnya hari apa, terus tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa, itu bulan berapa, tahun berapa. Nah, itu dihitung. Nanti cocoknya itu bekerja di mana, nah, gitu. Itu kan bukan ramalan itu. Bedalah dengan ramalan rezeki, Anda di tahun 2022 gitu. Itu ramalan itu. Tapi kalau ini ramalan, bukan ramalan, prediksi atau apa, mencari rezeki cocoknya di mana gitu. Ini bukan ramalan ya. Ini perhitungan mencari rezeki cocoknya di mana. Apa dia petani, apa dia nelayan, apa dia pekerja bangunan, atau pekerja apalah, macam-macam banyak ya. Nah, itu pada zaman dulu dihitung juga itu. Dari mulai wetonnya apa, terus lahirnya tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, dihitung sehingga nanti si A ini cocoknya kerja di mana gitu. Apa jadi pengusaha, atau jadi petani, atau jadi apa gitu teman-teman. Jadi sebenarnya isi primbon itu bukan ramalan untuk tahun berikutnya. Jangan percaya primbon. Ada orang bilang jangan percaya primbon. Primbon itu nggak benar, ramalan primbon. Sebenarnya enggak. Primbon itu hasil dari analisa leluhur kita bertahun-tahun. Jangan salah, bertahun-tahun sampai ratusan tahun. Gitu teman-teman. Nah, masih banyak lagi yang isi dalam primbon yang nantilah next episode ya, saya bahas lagi. Ada macam apa istilah. Nanti berikutnya nanti akan saya kupas satu-satu terkait apa artinya kidung itu, arti kidung kolosebo misalnya, apa artinya gempa bumi kalau terjadi tanggal masing-masing apa akan terjadi apa. Nanti next episode saya akan bahas lagi teman-teman. Untuk gambaran primbon ini sudah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman tidak alergi lagi terhadap primbon, dan mungkin juga ya, bagi teman-teman yang punya primbon, coba silakan dibuka, dipelajari primbon itu isinya apa, apakah mengarah ke arah ke ramalan atau ke arah ke analisa orang-orang terdahulu. Oke teman-teman, sampai sini episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.